Dan di ujung telepon sudah ada Pak Fuad Rahmani. Pak Fuad ingin tahu langsung komentar Anda, Pak. Salah satu pegawai Bapak kemarin di direktorat Anda ditangkap lagi oleh KPK. Langsung komentar Anda, Pak. Ya, ini memang merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan KPK. Kami sejak tahun lalu memang sudah menggalang suatu kerjasama untuk melakukan pantauan terhadap pegawai-pegawai yang terindikasi gitu atau ada laporan dari whistleblower dari masyarakat yang melakukan penyimpangan. Kami kemudian targetnya itu adalah kami ingin sekali bersama KPK untuk bisa menangkap tangan, ya, artinya menangkap basah. Karena kalau kita bisa tangkap basah itu akan sangat efektif untuk memberikan efek jerah kepada kedua pihak, baik itu pegawai maupun pemberi suap, yaitu pengusaha, ya. Makanya kenapa kita mengajak KPK, karena KPK memiliki keahlian dan juga punya kewenangan dan juga punya infrastruktur untuk melakukan penangkapan secara langsung gitu loh, di tempat. Baik, gitu. Pak Fuad, jadi tujuannya adalah sampai ditangkap tangan gitu ya Pak ya, sampai tertangkap basah. Ya, memang itu tujuannya. Pertama kali terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, kita bisa menangkap basah, ya, menangkap basah itu artinya menangkap tangan gitu di tempat kejadian gitu, dan dua-duanya ketangkap, memberi suap maupun penerima suap gitu loh. Karena selama ini kan selalu si penerima suap aja pegawai pajak, tapi penyuapnya kan nggak pernah ketangkap. Nah, ini kan itu suatu kejadian yang sangat penting gitu, di mana efek jerahnya akan jauh lebih efektif. Baik, mengapa tidak dilakukan sebelumnya ketika sudah ada laporan dari whistleblower, kemudian petugas yang bersangkutan dipanggil atau dilakukan langkah-langkah preventif sebelumnya gitu loh Pak? Loh kan kita kan banyak, ini ada beberapa ya, dan memang nggak semuanya bisa ketangkap tangan karena nggak gampang gitu loh, nggak gampang untuk menangkap tangan karena kadang-kadang lambat gitu kan kita actionnya gitu. Tapi ini alhamdulillah berhasil gitu loh, tepat waktu dan tepat sekali pada saat itu kejadian, dan tentunya kan dengan peralatan yang dimiliki oleh KPK gitu. Baik Pak, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pegawai Bapak dibiarkan melakukan hal-hal seperti itu? Yang mana? Pegawai yang mana? Maksudnya dari direktorat Bapak, Pak, yang berada di Sidoarjo ini, Pak TH. Mengapa tidak dipanggil dulu oleh pimpinannya bahwa Anda akan melakukan ini itu, jadi indikasi sebelumnya gitu loh, Pak? Ya enggak dong, kita kan justru pengen memberikan efek jerah. Ya, tujuannya kita memang efek jerah ya Pak? Selama ini kita kan selalu udah berikan pengarahan, kita udah minta kepada seluruh pegawai untuk menjaga integritas mereka dan profesionalisme mereka, ya kan? Dan kita udah peringatkan, kalau ada yang nekat dan nakal dan nekat, dan kita akan melakukan tindakan yang tegas. Kalau kita lakukannya preventif, dan kita hanya memberitahu bahwa kamu akan melakukan suatu kejahatan terus kita cegah duluan, nanti nggak ada efek jerahnya dan mereka nanti menganggap remeh. Makanya kita ini tuh melakukan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Tapi kan kita juga nggak menjep gitu loh. Ya, Pak Fuad, saya masih ingin ngobrol dengan Bapak dulu, tetapi ada kabar berikut ini yang ingin kami perlihatkan ke hadapan Anda. Jajaran pajak kembali diterjang berita tak sedap. KPK lagi-lagi menangkap 3 orang pada Rabu kemarin terkait dugaan suap pengurusan pajak. TH atau Tommy Hendratno yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi KPP Sidoarjo Selatan dicokok KPK di sebuah rumah makan Padang di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dengan barang bukti uang tunai sekitar 200 juta rupiah. Publik tentu masih ingat dengan sosok Gayus Tambunan dengan 1000 akal bulus memanipulasi pajak, atau Dana Wijatmika, mantan pegawai Dirjen Pajak golongan 3C yang memiliki harta melimpah di luar batas kewajaran. Gerak cepat aparat segera bertindak, pencekalan dan status hukum segera diumumkan menyusul ditemukannya bukti-bukti awal yang cukup tentang tindak pidana korupsi.
Langkah tegas KPK dan Dirjen Pajak layak diapresiasi dalam upaya pembersihan aparat perpajakan dari tindakan kotor memperkaya diri sendiri. Bekerja di sektor pajak memang butuh keimanan, modus manipulasi, dan penggelapan pajak para PNS muda yang ingin cepat kaya seakan masih menjadi solusi rakus untuk meraup miliaran uang panas pajak. Tidak cukupkah remunerasi para pegawai pajak yang sudah di atas rata-rata? Perlukah audit kinerja para pegawai pajak untuk mekanisme pengawasan penyalahgunaan wewenang jabatan dan mengukur seberapa efektif kinerja mereka? Apa kata dunia? Hukum seolah tak pernah tuntas mencari dalang di balik kasus mafia pajak. Masyarakat terus dipaksa bijak untuk terus membayar pajak. Tapi publik juga dipaksa untuk terbiasa dengan tindak pidana korupsi, kasus pencucian uang, manipulasi pajak, dan kepemilikan rekening gedus para tikus-tikus perpajakan. Wibawa hukum lagi-lagi dipertaruhkan. Aparat nakal sudah dijegal. Tapi, mampukah juga aparat menindak perusahaan dan pengusaha yang mencoba-coba memanipulasi pajak mereka? Lagi-lagi, kita harus kembali menunggu.